Setiap lembar wastra memiliki cerita yang menjadi ingatan kolektif bangsa. Apabila tidak dilestarikan, maka memori di selembar kain ini tidak akan bisa diteruskan pada anak cucu kita. Maka, dengan pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Sumatera Utara, melatih anak-anak generasi muda, Gen Z dan milenial untuk menenun dari nol. Ini upaya kami untuk melestarikan memori kolektif bangsa. Video ini akan menjabarkan cara menenun mulai dari nol hingga akhir. Pada tutorial di video ini akan terdapat beberapa istilah tenun dan alat dalam bahasa Batak untuk kearifan lokal. Dimulai dengan pengenalan alat-alat tenun Batak. Saya akan perkenalkan nama-nama alat tenun gedokan Batak. Yang pertama itu alat untuk menggulung benang. Ini jadi dipakai untuk menggulung benang lungsi ataupun benang pakan. Terus yang kedua ini ada alat kelosan yang fungsinya adalah untuk menggulung benang pakan yang dimasukkan di hasoli. Ini namanya hasoli. Nanti jadinya dia seperti ini. Ada benang yang digulung di dalam, dimasukkan di dalam turak. Ini namanya turak, tempat gulungan dari pakan. Terus yang kedua, yang selanjutnya ada pamapan. Ini pamapan tempat menggantung hanian benang lungsi. Terus ada hatulungan. Ini ada hatulungan. Ini kayu pemilah lungsi bagian atas. Terus ada pargiunan. Pargiunan ini adalah kayu untuk menggantung mata gun lungsi bagian bawah. Sedangkan ada lagi hapulotan. Hapulotan ini untuk melilit lungsi supaya pengaturan jarak lungsinya rata. Jadi dia gantungnya tetap di dekat pamapan. Terus ada baliga. Ini baliga alat untuk memukul pakan yang diselipkan di antara lungsi. Terus ini ada balobas. Balobas adalah alat pembelah motif lidi. Ini adalah lidi, tempat menggantung mata gun motif. Jadi seberapa banyak lidinya ini pengaruh dengan jumlah motif yang ada di tenun. Jadi basicnya itu pada dasarnya paling sedikit itu 4 motif. Ada yang sampai 12, ada yang 50, bahkan ada yang 100. Jadi kalau satu ulus itu ada yang 100 lidinya, kalau 100 motifnya gitu. Terus ada namanya sokar. Ini sokar untuk mengatur ukuran dari lungsi yang sudah dimasukkan pakan. Jadi ukuran tenunnya bisa sama itu gara-gara ada sokarnya. Terus ini ada hanian. Ini hanian, alat untuk menyusun benang lungsi. Ini alat untuk menyusun benang lungsi sebelum digantungkan di pamapan dan kuda-kuda. Kira-kira. Terus yang terakhir ini namanya ada tundalan. Jadi ini dibuat di belakang untuk menahan ketegangan dari benang lungsi. Selanjutnya, proses tahapan menenun. Langkah-langkah untuk menenun ulos. Yang pertama, kita mengkanji benang terlebih dahulu. Caranya adalah tepung kanji dicampur dengan larutan air. Jadi satu gelas tepung kanji dicampur dengan 1 gelas air dingin, dilarutkan, baru disiram dengan air yang mendidih sampai mengental dan menjadi cairan yang bening.
tidak memutih. Baru ditunggu sampai dingin, baru benang dimasukkan ke dalam larutan kanji, baru dijemur di bawah terik matahari. Proses yang kedua adalah menggunung benang. Ketika benang sudah kering, nanti benangnya dimasukkan ke alat yang namanya gulungan benang atau hul-hulan. Baru digulung dengan pakai gulungan kertas. Digulung sampai selesai. Nah, terus yang kedua ini. Terus yang ini kan adalah benang, satu yang dari gulungan ini, satu yang dari ini. Ikatkan. Lalu dipakai. Jadi ini adalah tahap ketiga proses pembuatan ulos, yaitu menghani. Jadi benang lungsi disusun di dalam alat hanian yang ada 3 tiang. Yang pertama tiang sebelah kiri ini tiang untuk hapit, yang di tengah yang ada 2 tiang kecil ini adalah pisikan namanya. Ini untuk lungsi atas dan lungsi bawah. Terus yang sebelah kanan adalah tiang untuk hapulotan. Ini adalah topi sokar 27 lilit. Baru yang warna putih ini adalah unok-unok 3 lilit. Baru yang warna hitam ini adalah sisi, bagian badan sisi, warna hitamnya sebanyak 120 lilit. Baru yang ini adalah unok-unok warna putih sebanyak 3 kali warna putih. Ini unok-unok ya Pak? Ya, 3. Ini aja yang aku bikin. Jadi proses menghani ini adalah awal sebelum lungsinya ditotar di dalam pertenunan seperti ini. Jadi awalnya adalah lungsi itu disusun di dalam alat hanian yang adalah topi sokar, unok-unok, dan sisi. Nah setelah selesai nanti disusun di hanian, dipindahkan ke alat tenun yang adalah seperti ini. Jadi ini adalah susunan dari topi sokar, unok-unok, sisi, unok-unok, badan warna merah, unok-unok, sisi, topi sokar. Setelah semua tersusun, namanya lungsi, benang lungsi yang sudah disusun di alat tani. Dia dipindahkan ke alat tenun kuda-kuda, tapi di dalam tiang namanya pamapan. Lepas, bisa dilepas. Ini angkat, langsung pindah ke sini. Gantung. Kita bagi dia. Ini kesannya aja kayak dikit, nanti kalau udah disusun satu-satu jadi pas. Nah, ini proses manotar adalah proses untuk menyusun
helaian benang hanian, tapi di dalam pamapan menyusunnya menjadi satu helai berjejeran teratur, menjadi biasanya taksiran itunya lebarnya itu 50 sampai 50 cm dengan jumlah helaian benang yang tadi. Nah, ketika disusun sudah di dalam pamapan dan masuk di dalam hapit, baru dia digulung, masuk ke dalam diikat dengan tali tambang gitu. Simpulnya di bawah. Tali belakang. Balubas. Lulus. Papan. Dari sini tiga helai. Terus lagi 3 helai. Memutik ini. Nah, tinggal bikin ini. Tuh. Terus buat dihitung lagi. Buat jejak. Biar aku selesaiin hitamnya. Dan tinggal ini 3. Papan. Nah, ketika sudah selesai ada misalnya namanya tapahan sekitar 3 atau 5 cm baru masuk ke motif. Motifnya terlebih dahulu disusun berdasarkan pola kristik yang dia di dalam satu kertas itu dibuat pola milimeter, dia sekitar 3 mm atau 5 mm dibuat pola kristiknya. Nah, setelah dibuat seperti moldboardnya motifnya, baru kita pindahin motif sulamnya ke dalam lungsi benang. Jadi begitu caranya proses penenun ulos dari persiapan benang sampai proses penenun. Tenun adalah warisan kolektif Sumatera Utara.